Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa ana ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kali di majelis yang insyaallah barokah ini dengan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat untuk thalabul ilmi. Semoga waktu kita yang kita luangkan untuk belajar, untuk mendalami agama Islam ini senantiasa Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi dari beberapa pertanyaan yang kadang sering muncul di antara kita ataupun di masyarakat sekitar kita. Yang pertama yakni mengenai sholat tarawih, yang ini setiap tahun, ya hampir setiap tahun pasti ada yang menanyakan, Ustadz, sebetulnya sholat tarawih itu yang benar ya menurut Rasulullah itu yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat Ustaz, gitu kan. Nah, sahabat ini sudah rahimakumullah, sebelum itu juga ada pertanyaan yang lain, yakni tentang jumlah keseluruhan gitu. Ustaz, sholat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat, itu juga sempat ditanyakan itu juga. Nah, sahabat rahimakumullah, jadi kalau kita merunut pada dalilnya atau yang disyariatkan, kita melakukan yang 2 rakaat 2 rakaat ini ada contohnya. Kemudian yang 4 rakaat juga ada, dan hadisnya sama-sama sahih gitu ya. Kalau nggak salah yang 2 rakaat itu dari sahabat Abu Hurairah. Kalau yang 4 rakaat itu dari istri Nabi, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan semuanya pasti benar karena hadis ini tentunya diriwayatkan berdasarkan beliau-beliaunya ini menyaksikan langsung Rasulullah melakukan itu. Jadi 4 rakaat bisa dilakukan, jadi 4 rakaat gitu ya, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini semuanya benar. Kemudian yang tadi, pertanyaan yang awal tadi ya, antara 11 atau 23, ini sebetulnya patokannya bukan di situ, karena yang 2 rakaat salam ini jumlahnya tidak dibatasi. Maksudnya istilahnya sholat tarawih itu termasuk sholat qiyamul lail yang waktunya diawalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud ya, sholat di malam hari, itu waktunya biasanya di sepertiga malam terakhir gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ya, ini waktu yang diistimewakan. Jadi kita dimudahkan, karena kalau yang sepertiga malam itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka diberi kesempatan itu. Nah, bagi kita yang tidak terbiasa bangun malam ya berat gitu kan. Tapi kalau melaksanakannya
ba'da isya insyaallah lebih banyak yang bisa melakukan, ya. Jadi sekali lagi untuk jumlah ini yang 2 rakaat itu misalnya dia mau 20 rakaat, mau 40 rakaat, terserah gitu ya. Tapi yang umum di masyarakat kita memang itu ya, 8 rakaat atau 20 rakaat. Untuk witirnya sama 3 rakaat. Ya kita bisa milih ya. Mau melakukan yang 11 rakaat boleh, yang 23 juga boleh. Yang penting tidak ada keterpaksaan ataupun ketidakikhlasan ya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Kemudian sahabat rahimakumullah, kalau kita sudah memilih, ya sudah, itu yang kita lakukan dengan baik. Jangan sampai kita melemahkan, bahkan menjelekkan yang lain ya, pilihan yang lain. Ya sudah, itu pilihannya masing-masing. Kemudian sahabat rahimakumullah, dibiasakan juga memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah, yakni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kalau sendiri. Nah, kalau kita sebagai imam ya diganti terakhirnya tuhibbul afwa fa'fu anna, begitu. Dan biasanya ada sebagian imam sholat tarawih yang menuntun gitu ya, mencontohkan untuk jamaahnya agar bisa menirukan. Jujur untuk saya pribadi juga seperti itu, karena masih banyak jamaah kita yang kadang belum tahu kalau tidak diingatkan kembali. Yang misalnya dikasih jeda gitu ya, belum tentu mereka membaca doa itu. Mungkin malah ada yang ngobrol sendiri gitu kan. Makanya ya kita mengedukasinya seperti itu. Kita contohkan, kemudian mereka menirukan. Kemudian untuk niat, sebetulnya memang nggak ada tuntunan untuk dipandu ya. Niat itu sendiri-sendiri ya. Tapi sekali lagi ini untuk memudahkan atau untuk mengedukasi agar jamaah yang mungkin dia biasanya kadang lupa niat, padahal niat puasa bulan Ramadan itu kan ada waktunya, dibatasi. Artinya ketika sudah azan subuh ini niat sudah tidak diterima gitu kan. Beda dengan puasa sunnah, mau kita jam 7, jam 8 pagi baru niat puasa sunnah masih diterima. Jadi lebih berhati-hati. Bahkan ada ulama yang karena saking berhati-hatinya itu di awal Ramadan yang pertama itu sudah diniatkan puasa Ramadan sebulan penuh gitu. Karena apa? Karena khawatir nanti mungkin di hari yang keberapa itu lupa niat, sudah diniatkan di awal itu. Ya, begitu. Ya mungkin sedikit ini dulu ya, semoga dapat membantu, dapat menguatkan kita dalam menjalani ibadah puasa di bulan ini, di tahun ini. Semoga Allah mudahkan dan kita semangat untuk belajar mendalami Islam yang tercinta ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Berjuang tanpa kenal lelah hingga jadi inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.